Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan tentang materi turunan fungsi yang ditugaskan sebagai ujian praktek matematika wajib oleh Pak Dedi Setiawan. Dan sebelum saya memulai ini, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ade Triadi, lalu Andika Parama, dan Ahmad Zulkaromi. Dalam rekordnya saya sendiri, lalu Febri Marcelo, dan Muhammad Fatih Batavia. Selanjutnya ada beberapa daftar materi di mana kami akan menjelaskan tentang inti-inti dari materi tersebut. Yang pertama ada pengenalan dari turunan, yang kedua rumus-rumus dari fungsi aljabar, yang ketiga contoh-contoh soal, dan yang keempat kesimpulan yang akan dibahas di ujung materi. Jadi pertama, apa itu turunan dan beberapa konsepnya itu. Nah, turunan merupakan cabang dari ilmu kalkulus. Turunan didefinisikan sebagai suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan pada variabel. Nah, turunan disebut juga dengan diferensial. Proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Nah, di sini tuh ada konsep turunan penerapan. Konsep turunan sebagai bagian utama dari kalkulus dipikirkan pada saat yang bersamaan oleh seseorang ilmuwan ahli matematika dan fisika berkebangsaan Inggris, yaitu Sir Isaac Newton, dan ahli matematika bangsa Jerman, yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, di sini tuh ada konsep fungsi dalam berbagai bidang. Nah, dalam bidang biologi digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan organisme. Lalu dalam bidang fisika yaitu digunakan untuk menghitung kepadatan kawat, dan dalam bidang kimia itu digunakan untuk menghitung laju pemisahan. Lalu berikutnya ada rumus-rumus dari turunan fungsi aljabar dan trigonometri. Nah, bisa dilihat terdapat banyak rumus pada gambar, yang dimana K itu sama dengan konstanta. Di situ di gambar dijelaskan bahwa ada rumus turunan fungsi aljabar dan rumus turunan fungsi trigonometri. Oke, terima kasih Andika. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa contoh soal tentang materi turunan kali ini. Untuk contoh soal yang pertama, di sini ada contoh soal tentang aturan konstanta. Jadi, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, aturan konstanta itu memiliki rumus jika fx sama dengan k, maka f aksen x-nya adalah 0. Gitu. Nah, kalau di sini ada soalnya fx sama dengan 6, ya turunannya sudah pasti 0 gitu. Ini juga sama kalau misalnya yang ditanya adalah misalnya ada soal lain yang diminta turunan ya, itu fx sama dengan 5. Maka turunannya atau f aksen x-nya juga 0 gitu. Karena 6 dan 5 ini merupakan konstanta. Jadi kalau yang ditanya turunannya dulu konstanta, kita pakai aturan konstanta yang di sini. Gitu. Jadi jawabannya adalah 0 turunannya. Oke, kemudian contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 di sini adalah tentang aturan variabel. Jadi rumus dari aturan variabel ini seperti ini. Jika fx sama dengan kx, maka f aksen x-nya adalah k. K di sini adalah konstanta. K-nya ini adalah konstanta. Jadi kalau di sini kan ada soal nih, ditanya turunan dari 7x gitu. Turunannya gimana sih? Ya turunannya kita ambil konstantanya aja, tinggal 7. Karena 7x ini, x-nya itu sebenarnya kan pangkat 1 gitu. Jadi kalau bisa kita pakai rumus turunan pada umumnya, 1 ini kita kalikan dengan 7, kemudian pangkatnya kita kurang 1. Tuh, 1 kali 7, 7. X pangkat 1 kurang 1 adalah 0, sehingga X-nya tidak perlu dituliskan lagi. Tuh. Jelas ya? Jadi kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Contoh soal nomor 3 ini adalah
contoh soal tentang aturan pangkat. Gitu. Jadi aturan pangkat ini memiliki rumus kayak turunan pada umumnya. Fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya f aksen x-nya adalah n dikali x pangkat n kurang 1. Gitu. Kalau di sini ada soal, ya soalnya gini, soalnya ini rumusnya ya. Untuk soalnya itu fx sama dengan 5x pangkat 4. Nah, kita diminta cari turunannya f aksen x-nya. Kita pakai cara yang sebelumnya juga tuh, yang kayak di aturan variabel. 4 ini kita kalikan dengan konstanta, pangkatnya dikalikan dengan konstanta, kemudian pangkatnya dikurangkan dengan 1, sehingga 4 dikali 5 20. Terus x pangkatnya 4 dikurang 1 itu 3, sehingga turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 4 adalah 20x pangkat 3. Ini turunannya. Oke, selanjutnya akan kita bahas contoh soal nomor 4 tentang aturan penjumlahan. Jadi aturan penjumlahan ini memiliki rumus sebagai berikut nih. Fx sama dengan, jika fx sama dengan u ditambah v, maka turunannya f aksen x-nya adalah u aksen ditambah v aksen. Nah, ini gimana sih cara mengerjakannya? Jadi cara mengerjakannya adalah seperti berikut. Kalau di sini ada contoh soalnya itu fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x. Ditanya turunannya berapa. Di sini kita mengubah dulu nih. U tambah V. Ini kan U tambah V. Berarti U-nya adalah ini, 4x kuadrat, dan V-nya adalah 2x. Ini kita harus turunkan lagi satu-satu gitu. Sehingga U-nya ini adalah 4x kuadrat. U aksennya, ini kayak V ya. U aksen, ini U aksen. U aksennya adalah 2 dikali 4, itu 8x. Karena pangkatnya ini akan dikurang 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis lagi, jadi kita tulis 8x saja. Kemudian V-nya adalah 2x. 2x, kita cari turunannya. Itu turunan dari 2x adalah 2. Ini pakai yang aturan variabel tadi. Ya. Sehingga turunan dari 4x kuadrat ditambah 2x adalah, kita masukkan ini, 8x ditambah 2. Ini turunannya. Ya, di sini ada contoh-contoh soal aturan pengurangan. Jika fx sama dengan u dikurang v, maka f aksen x sama dengan u aksen dikurang v aksen. Untuk contoh, fx sama dengan 24x pangkat 2 dikurang 5x pangkat 2. Turunannya fx sama dengan 48x dikurang 10x sama dengan 38x. Ya, di slide selanjutnya ada contoh-contoh soal aturan turunan perkalian. Jika fx sama dengan u dikali v, maka f aksen x sama dengan u aksen v ditambah v aksen u. Sebagai contoh, fx sama dengan 3x pangkat 4 dikali 2x. Untuk u sama dengan 3x pangkat 4 dan v sama dengan 2x, maka u aksen sama dengan 12x pangkat 3 dan v aksen sama dengan 2. Jadi turunannya adalah f aksen x sama dengan 12x pangkat 3, 2x ditambah 2, 3x pangkat 4 sama dengan 24x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 4 sama dengan 30x pangkat 4. Lalu di slide selanjutnya, contoh-contoh soal juga, itu aturan pembagian. Jika fx sama dengan u per v, maka f aksen x sama dengan
U aksen V dikurang V aksen U per V pangkat 2. Contoh, fx sama dengan 2x pangkat 2 per x dengan U sama dengan 2x pangkat 2 dan V sama dengan x. Maka U aksen sama dengan 4x dan V aksen sama dengan 1. Jadi turunannya adalah f aksen x sama dengan 4x dikurung x itu dikurang 1, 2x pangkat 2 per x pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 per x pangkat 2. Jadi sama dengan 2x pangkat 2 per x pangkat 2 sama dengan 2. Ya, di sini ada contoh-contoh soal juga. Aturan turunan dari fungsi. Jika fx sama dengan u pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali u pangkat n min 1. U aksen, contoh seperti fx, itu sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 dengan U sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 8x, maka U aksen sama dengan 9x pangkat 2 ditambah 8. Jadi untuk turunannya f aksen x sama dengan 2 dikali 3x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 min 1 dikali 9x pangkat 2 ditambah 8 sama dengan 2 3x pangkat 3 ditambah 8x. 9x pangkat 2 ditambah 8 sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 16x. 9x pangkat 2 tambah 8. Itulah hasilnya. Terima kasih Brian. Sekarang kita menuju ke soal berikutnya, yaitu tentukan turunan fungsi-fungsi berikut. Nah, di situ tuh ada fungsi A, fungsi B, dan fungsi C. Nah, mari kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, ini soal-soalnya. Lalu, nah ini fungsi A. X pangkat 5 ditambah 3x kuadrat dikurang 1. Nah, caranya adalah kayak biasa nih, dengan biasa. Nah, 5 ini diturun ke bawah. Nah, satunya ini dapat dari mana? Satunya dari 1 kali x. Naik ke atas ini. Jadi 5 dikurang 1, 4. 5x pangkat 4. Lalu yang sini, kenapa nih banyak banget sih gitu kan? Ya karena 3x kuadrat. Nah, 3 sama x itu independen, sendiri, individual. Jadi ya kayak 3 dikali 1x, makanya nah 2 ini tuh diturun ke bawah, jadi 3 kali 2. Nah 1x itu naik ke atas lagi kayak tadi, 2 kurang 1 jadi 1x, maka nggak terus tuh, jadi ya 6x. Maka jawabannya 5x pangkat 4 ditambah 6x. Lalu yang B, ini lumayan ya, kayak lumayan banyak lah ketimbang yang A tadi. Nah, caranya itu pakai rumus U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Nah, cara nyari U aksen dan V aksennya itu adalah dengan turunan. Nah, turunan itu kayak gini. Kayak tadi awal lah. 3Y 3 V 12Y 2 nya jadi 24Y. Nah, ini udah ketemu nih. Jadi kita tinggal masukin aja U aksen 3 V 12Y kuadrat ditambah V aksen 24Y, lalu dikali dengan U biasa 3Y. Maka didapetin di sini 36Y kuadrat ditambah 72Y kuadrat sama dengan 108Y kuadrat. Lalu kita ke C. Nah, yang C ini lumayan panjang ya, kayak karena harus dibagi gitu. Mirip kayak B, cuman dia ini negatif sama dibagi aja. Nah, 6 cara nyari itu sama, jadi tinggal kita masukin aja gitu kan. U aksennya itu adalah 18x kuadrat, V nya itu 6x dikurang V aksennya itu 6 dikali U biasa 6x pangkat 3 per V kuadrat, V nya itu 6x, jadi maka 6x kuadrat.
Nah, jadinya 108x pangkat 3 dikurang 36x pangkat 3 per 36x pangkat 2. Lalu jadinya 108 dikurang 36 72x pangkat 3 per 36x pangkat 2. Nah, ini tinggal dibagi aja, tinggal coret-coret, jadi hasilnya 2x. Lalu di sini ada soal kedua. Turunan kedua dari fungsi y sama dengan buka kurung x plus 1 tutup kurung pangkat 2 dikali 2 buka kurung 2x kurang 3 tutup kurung adalah. Nah, ini caranya nih. Wah, ini caranya. Jadi caranya itu adalah kita cari dulu kayak tadi tuh U-nya yang mana, V-nya yang mana, U aksennya yang mana, dan V aksennya yang mana gitu, kayak permisalan aja. Nah, cara nyari U-nya, U aksen pasti ada pangkat 2. Nah, jadi 2 itu tinggal turunannya itu turunin. Jadi 2 dikali X tambah 1. Nah, terus yang V aksennya 2. Kenapa 2? Karena di sini tuh cuman ada kayak 2x kurang 3. Nah, min 3 itu diturunin nggak bisa, jadi 0. Nah, 2x dong nih bisa nih, 2x diturunin jadi 2 karena 1 kali 2. Dan dari aksen, nah ini cari turunan yang pertamanya, turunan pertamanya si ini nih, si x plus 1 nya ini. Saya tuh tinggal di jawabannya kayak tadi, 2x 2 dikali x plus 1 dikali 2x min 3 tambah 2 dikali x plus 1 kuadrat. Maka jadinya 2 kali 2x kuadrat dikurang x dikurang 3 tambah 2 dikali x kuadrat ditambah 2x tambah 2. Lalu jadinya 4x kuadrat min 2x dikurang 6 tambah 2x kuadrat plus 4x plus 4. Nah, ini udah ketemu nih turunan pertamanya, jadinya 6x kuadrat ditambah 2x min 2. Ini cara dapat 6x nya dari mana? Nah, kan ini kita cari yang sama aja gitu. Ini 4x kuadrat, ini 2x kuadrat, jadi tinggal kita gini aja, kita pelangi lah, tambah pelangi gitu. Jadi 4 tambah 2 6. Nah, ini 2x min 2 ditambah plus 4 jadinya plus 2x. Min 4 min 6 ditambah plus 4 jadinya min 2. Nah, ini udah turunan pertama nih. Kan tadi tanya turunan kedua, makanya jadi kita turunin lagi, 6x kuadrat ditambah 2x min 2. Yang pertama, turunan keduanya 6 dikali 2 dikali x 2 kurang 1. Ini 2x turunnya jadi 2 tambah 2, 2 nya ini min 2 nya hilang, jadinya 12x plus 2. Maka kita udah temuin tuh keturunan keduanya. Lanjut, turunan dari y sama dengan 3 kali sin 2 3 kali sin 2x plus 5 kali cos 3x min sin 2x adalah set. Ya, ini nih jawabannya. Cara pengerjaannya kayak gini. Nah, ini kita jabarin dulu. Nah, ini kita turunin nih. Nah, 3 kali 2 cos 2x. Turunan sin itu cos, ya kan? Jadi karena di sini 2x, karena sin 2x pangkat 1. Jadi si 2x nya itu nanti jadi ke depan, jadi kan pangkatnya 1 dikali 2 2x ini nih, si
sini ya, ini kan pangkat 1 nih, nih 1, ini kedua gitu. Nah 2 tuh, nah ini 2 aksen itu tetap, tapi yang beda adalah si sin jadi cosnya, karena turunan sin itu cos. Lalu sini, karena turunan cos itu adalah min sin, jadinya min 5 dikali 3 dikali 3 dikali sin 3x dikurang 2 cos 2x turunan sin cos. Maka kita dapetin 6 cos 2x ditambah 15 sin 3x dikurang 2 cos 2x sama dengan 15 sin 3x ditambah 4 cos 2x. Nah cara dapetin itu adalah kayak tadi juga tuh, ini 5 nih sin itu sendiri, jadi kayak ini taruh sini sin 15 sin 3x dan 6 cos 5 cos gitu kan, 6 dikurang 2 jadi 4, jadi 4 cos 2x. Nah cara gitu deh. Oke, selanjutnya latihan soal dikerjakan oleh Dian Ahmad Zulkaromi. Oke, saya dan Ahmad Zulkaromi akan melanjutkan pembahasan mengenai PPT. Jadi saya akan membahas mengenai latihan soal, yaitu latihan soal-soal dari turunan fungsi ini. Yang pertama ada soal turunan pertama dari fx dengan 4 per x min 3 kurang 6 per x adalah f turunan x. Nilai dari f turunan 1 adalah dengan persamaan 1. Maka untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa yang pertama-tama menurunkan terlebih dahulu fungsi x. Itu dengan cara f x kita tulis terlebih dahulu 4 per x min 3 dikurang 6 per x, maka menjadi seperti ini. Yang kita tahu kalau dalam eksponen ini yang di bawah bisa naik ke atas dengan pangkat min 1 menjadi 4 di x min 3 min pangkat min 1 dikurang dengan 6 x min 1. Nah ini langsung aja kita turunkan. F turunan x berarti 4 dikali min 1 di x min 3 min 1 dikurang 1 jadi min 2. Nah dikali 1 min dikurang 6 dikali min 1 kali x min 2. Nah maka hasilnya akan menjadi min 4 x min 3 2 ditambah 6 per x kuadrat. Jadi setelah ini baru deh kita masukkan x sama dengan 1, yaitu f itu sama dengan, tinggal kita ganti x nya 4 per 1 dikurang 3 kuadrat tambah
6 per 1 kuadrat. Hasilnya min 4 per 4 ditambah 6 per 1. Maka tinggal kita samain dulu. Jadi min 1 plus 6 sama dengan 5. Jadi jawabannya F sama dengan 5. Oke, jadi kita akan lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu diketahui 2. Diketahui Y sama dengan 1/3 X pangkat 3. Nah, dikurang 3/2 X pangkat 2 ditambah 2X kurang 6. Yang ditanyakan adalah nilai X yang membuat Y turunan sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa lakukan terlebih dahulu turunan dari Y, yaitu dengan Y turunan sama dengan 1/3 kali 3 X pangkat 2 dikurang 3/2 kali 2 X plus 2 kurang 0. Nah, maka hasilnya akan menjadi Y sama dengan X kuadrat kurang 3X plus 2. Nah, dari sini kita perlu membuat Y turunan ini menjadi sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurang 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, tinggal kita cari X, berarti ini X min 2 dengan X min 1 dengan 0. X menjadi sama dengan 2 dan X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Maka berarti nilai X yang membuat Y turunan sama dengan 0 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Terima kasih. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal yang selanjutnya. Jadi soal selanjutnya adalah jika turunan pertama dari Y dengan X kuadrat plus 1 dikali X sama 3 min 1 adalah Y turunan sama dengan AX pangkat 4 plus BX pangkat 2 plus CX. Dan A, B, C, maka yang ditanya adalah nilai dari ABC, A dikali B dikali C, ABC ini ya adalah, untuk menjawab soal ini kita bisa mulai dengan jadi untuk menjawab soal ini kita bisa mulai dengan mencari turunannya langsung dari Y ini. Nah, gitu sama ini kita satukan dulu atau kita kalikan. X kuadrat plus 1 dikali dengan X sama 3 min 1. Nah, sama dengan tahu X kuadrat kali X pangkat 3 adalah X pangkat 5, terus X kuadrat kali min 1 adalah min X kuadrat.
1 ditambah X pangkat 3, lalu 1 dikali min 1 artinya min 1. Nah, setelah kita mendapat ini baru kita turunkan ini, kita turunkan fungsi y nya, jadi 5x pangkat 4 atau 5 kurang 1 kurang 2x kuadrat min 1 plus 3x 3 min 1 dikurang 0. Maka hasilnya menjadi 5x pangkat 4 dikurang 2x plus 3x kuadrat. Nah, ini udah sesuai ya dengan yang ada pada soal, yaitu ax pangkat 4 ini udah 5x pangkat 4 dan bx pangkat 2 ini sudah min 2x, bukan, bx pangkat 2 ini yang plus 3x kuadrat, dan plus cx ini udah min 2x. Nah, maka bisa kita simpulkan 5 ini sama dengan A, min 2 sama dengan C, dan 3 ini sama dengan B. Maka tinggal kita kali saja, A dikali B dikali C sama dengan 5 dikali 3 dikali min 2. 5 kali 3 hasilnya 15, dan dikali min 2 hasilnya min 30. Jadi nilai ABC adalah min 30. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4 atau soal terakhir dari latihan soal-soal turunan fungsi. Kita masuk aja langsung ke soalnya adalah jadi soal nomor 4 adalah diberikan f fungsi r adalah 2r dipangkatkan 3/2 dikurang 2r pangkat setengah. Yang ditanya adalah nilai fungsi turunan 1 sama dengan ini juga sama, kita tinggal turunkan terlebih dahulu fungsi r nya, yaitu f terus dulu deh, fr sama dengan 2r 3/2 kurang 2r setengah. Nah, kita tulis menjadi f turunan r dengan 2 kali 3/2 r 3/2 dikurang 2/2. 2/2 itu sama dengan 1 ya. Jadi selanjutnya juga dikurang 2 dikali setengah dikali r 1/2 dikurang 2/2 juga. Nah, maka fungsi turunan r sama dengan 3r 3/2 dikurang 2/2 hasilnya 1/2 dikurang dengan r pangkat 1/2 dikurang 2/2 adalah 1 dikurang 2 hasilnya min 1/2. Nah, setelah kita mendapat ini, kita bisa rubah dulu menjadi 3 kali kuadrat akar dari r dikurang 1 per akar kuadrat dari r. Nah, maka f1 sama dengan 3 akar dari 1 dikurang 1 per akar dari 1. Hasilnya akan menjadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ada kesimpulan yang berhasil kami dapatkan dari materi turunan fungsi ini. Jadi, turunan merupakan suatu pengukuran dari hasil fungsi yang mengalami perubahan
sesuai dengan nilai atau variabel yang dimasukkan. Selanjutnya ada daftar pustaka dari materi-materi yang telah kami paparkan pada PPT. Nah, sekian, terima kasih sudah menyimak pembahasan materi turunan fungsi dari kelompok kami. Dadah.